إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah sampai pada Ghazwatu Badrin Al-Kubra, yaitu perang Badar Al-Kubra. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengisahkan tentang mubarazah, duel antara kaum musyrikin Quraisy dengan sebagian sahabat Nabi SAW. Kemarin kita kisahkan bahwa 3 orang dari kaum musyrikin Quraisy, yaitu Utbah ibn Rabi'ah, yang kedua adalah Syaibah ibn Rabi'ah, dan yang kedua adalah Al-Walid ibn Utbah bin Rabi'ah. Ya, 3 orang ini menantang duel para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan Ubaidah ibnul Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, singkatnya 3 orang musyrikin ini tewas. Adapun dari kalangan kaum muslimin hanya 1 yang gugur, yaitu Ubaidah ibnul Harith. Kemudian di sini kata beliau mulai terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin. Kanat nihayatu hadhil mubaraza bidayatan sayyi'atan bin nisbati ilal musyrikin. Kalau ngelihat dari duel yang kita kisahkan, di mana kaum musyrikin 3 orang tewas semuanya dan hanya 1 orang dari kaum muslimin yang gugur, maka ini awal mula yang buruk bagi kaum musyrikin. Baru duel saja sudah KO 3. Faqadu thalathatan min khirati fursanihim wa qadatihim duf'atan wahidatan. Mereka kehilangan 3 prajurit terbaik mereka, 3 tokoh mereka sekaligus dalam sekali pertempuran, yaitu mubarazah. Fastasyatu ghadaban. Maka kaum musyrikin semakin meluap-luap kemarahan mereka. Wa karru 'alal muslimina karrata rajulin wahidin. Dan mereka ingin untuk menyerang balik, membalas dendam kepada kaum muslimin. Thumma tazahafan nas. Mulailah 2 pasukan ini berjalan. Wadana ba'duhum min ba'd. Dan semakin mendekat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa syaddal kufaru 'alal muslimin wa nashabatil harb. Kaum musyrikin mereka mengepung kaum muslimin dan berkobarlah peperangan. Ya, berkobarlah peperangan Badar. Farumiya Mihja'un maula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bisahmin faqatalahu. Kemudian dikisahkan ada seorang mantan budaknya Umar ibn al-Khattab yang bernama Mihja'. Ya, Mihja' ini terkena anak panah sehingga membuat dia tewas seketika. Fakana awwala qatilin minal muslimin. Maka beliau inilah orang muslim pertama yang gugur dalam perang Badar ketika sudah bertemu 2 pasukan. Tapi kalau sebelum bertemu 2 pasukan, yang gugur pertama siapa kemarin? Ubaidah ibnul Harith. Tapi gugurnya itu ketika duel mubarazah.
Tapi ketika peperangan yang gugur pertama kali namanya Mihja, dia ini adalah budak yang sudah dimerdekakan oleh Umar ibn Khattab. Thumma rumiya Harithah ibnu Suraqah radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat lain yang bernama Harithah ibnu Suraqah, dia juga terkena anak panah. Wa kana fin nadharah kama dzakarna. Tapi dia ini enggak ikut perang. Ya, dia ini Harithah ibn Suraqah, dia enggak ikut perang, dia hanya jadi penonton, menyaksikan jalannya peperangan, namun ternyata kena panah nyasar. Wa huwa yashrabu minal haud, ketika itu dia sedang minum di mata air yang ada dekat Badar. Bisah min gharbin, dia kena panah nyasar, fa asaba nahrahu fa qatalahu. Panah nyasar ini terkena antara dada sama leher. Ada jegelongan ini loh. Ada jegelongan ini, terkena anak panah dan dia pun gugur. Fakana awwala qatilin minal ansor, maka dia adalah orang Ansor yang syahid pertama di perang Badar. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan anna Umma Harithata ibni Suraqah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ini kisah dikisahkan oleh Anas setelah terjadinya peperangan. Kata Anas, ibunya Harithah yang tadi terbunuh di lehernya itu, setelah peperangan dia mendatangi Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, ala tuhaddithuni an Harithata, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, tidakkah kau ceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan putraku, yaitu Harithah? Wa kana qad qutila yauma badrin asabahu sahmun gharbun. Ketika itu Harithah sudah tewas, sudah gugur, terkena panah yang nyasar. Fa in kana fil jannati sabartu. Kata ibunya Harithah, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku bagaimana kondisi putraku. Kalau memang dia ini ada di surga, maka aku bersabar. Wa in kana ghaira dzalik ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi kok ternyata dia itu bukan di surga, ya maksudnya dia di neraka, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisi kepergiannya. Ya, aku akan bersungguh-sungguh untuk menangisi kepergiannya. Faqalan sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna banaki asabal firdausal a'la. Wahai ibunya Harithah, sesungguhnya di surga itu ada ya banyak tingkatan-tingkatan. Di surga itu bukan cuma satu macam. Ya, surga itu ada banyak tingkatan-tingkatan, dan sesungguhnya putramu itu ada di surga Al-Firdaus, yaitu surga Firdaus yang tinggi. Di sini pernyataan dari Nabi SAW bahwa Harithah ibn Suraqah min ahlil jannah itu dipersaksikan oleh Nabi SAW. Ini yang ditarik kesimpulan dari ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh menghukumi fulan fil jannah, fulan finnar secara khusus orang perorangan kecuali dengan dalil yang sharih, dalil yang tegas dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sealim apapun dia, ya, sesoleh apapun dia, ketika wafat, ketika meninggal, kita nggak boleh memastikan dia fil jannah, dia di surga, karena ini termasuk perkara gaib. Namun yang boleh bagi kita adalah kita berharap semoga orang-orang yang beriman dia wafat dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh berharap. Namun kalau memastikan tidak boleh. Bagaimanapun kesolehannya, bagaimanapun alimnya dia, ya nggak boleh kecuali dengan dalil yang tegas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebaliknya, ada orang kafir yang wafat. Sekafir apapun dia, ketika meninggal kita nggak boleh memastikan fix dia di neraka kecuali dengan dalil yang tegas. Ini bedakan ya antara vonis secara orang perorangan dengan vonis secara umum. Ya, nggak boleh kalau secara umum kita mengatakan belum tentu orang kafir itu di neraka, nggak boleh. Secara umum kita katakan orang kafir yang mati di atas kekafirannya fix dia itu pasti di neraka. Orang mukmin yang mati di atas keimanannya maka dia itu surga. Ini dalil secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi
nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin atau ahlil kitab, sesungguhnya mereka itu di neraka jahanam. Ini vonis secara umum. Adapun orang perorangannya nggak boleh kecuali dengan dalil. Seperti misalnya Anda kalau ditanya Abu Lahab finnar atau nggak tahu dia di mana, pastikan finnar. Jangan mengatakan wallahu a'lam. Karena Allah sendiri yang memvonis dengan menyebut namanya secara langsung. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Jelas Allah mengatakan Abu Lahab sayasla naron dzata lahab. Adapun ada tetangga Anda ya kafir, Nasara, ahlul kitab atau ya pokoknya dia non muslim lah. Ketika wafat maka hukumi dia secara zahirnya. Secara zahirnya kita nggak tahu dia ini masuk Islam atau enggak. Kita nggak tahu. Kita menghukumi dia secara zahir bahwa dia ini tidak diketahui masuk Islam, maka saya nggak mau mensolatkannya. Saya nggak mau mendoakannya. Saya nggak mau mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Itu konsekuensi dari orang yang zahirnya wafat dalam keadaan kafir. Cuma sebatas itu. Adapun kalau ditanya dia ini, tetangga antum ini, dia dimasukkan mana? Neraka ataukah di surga? Maka Anda katakan, aku khawatir kalau dia termasuk ahlun nar. Ya, aku khawatir kalau dia ini termasuk ahlun nar. Tapi nggak boleh, semoga dia masuk surga. Nggak boleh. Paham ya? Ya, tapi memastikan dia di neraka, itu nggak boleh. Harus butuh dalil. Kenapa demikian? Karena ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Mungkin nggak orang yang kafir tadi ketika dalam keadaan sakarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui keimanannya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya nggak tahu, antum tetangganya juga nggak tahu. Dan dia nggak update status di medsos enggak. Ya Pak sudah mau meninggal ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengampuni dosa enggak? Allah Maha mengampuni dosa. Di sisi Allah dia ini seorang mukmin yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tetangga nggak mengetahui. Dosa nggak kalau dihukumi kafir sama tetangganya? Nggak dosa, karena memang nggak tahu. Kita hanya menghukumi zahirnya. Tapi yang dosa adalah kita lancang mengatakan dia ini finnar, fix di neraka. Itu yang tidak dibolehkan. Dan ini disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah tentang kaidah yang satu ini, tidak boleh menghukumi seorang fil jannah atau finnar kecuali dengan dalil. Di antara dalil juga Raja Habasyah yaitu An-Najasyi, dia ini sudah masuk Islam. Tidak ada yang mengetahui keislamannya. Rakyatnya tidak mengetahui keislamannya. Ketika wafat, bagaimana Nabi SAW menghukuminya? Disolatkan sama Nabi SAW. Seandainya Nabi tidak diberitahu oleh Allah tentang keimanan An-Najasyi, ya maka dia pun masih tetap dalam kekafirannya. Nah, ini menunjukkan ada kemungkinan seorang yang di atas kekafiran itu dia diwafatkan dalam keadaan muslim, mungkin, namun nggak boleh dipastikan. Demikian juga yang mukmin. Tapi kalau ada dalilnya, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, dan seterusnya. Bilal juga didengar langkah sandalnya di surga oleh Nabi SAW. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, dikatakan kata Nabi SAW, betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, ini dipersaksikan. Boleh kita memastikan dia fil jannah. Nah, adapun secara umum kita mengatakan semua mukmin fil jannah dan semua kafir finnar. Dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Harithah, ibunya Harithah tadi, "Waihaki awahabilti," celaka kau wahai Ummu Harithah. Ya, apakah kau meragukan tentang putramu? Ya, apakah kau akan menangisi tentang kepergian putramu? Awajannatun wahidatun hiya, apakah kau ragu surga itu cuma satu tok modelnya? Innaha jinanun katsirah, sesungguhnya surga itu banyak. Ya, sesungguhnya di surga itu ada surga-surga yang banyak. Wa innahu fi jannatil firdausil a'la,
sesungguhnya dia berada di surga Firdaus yang tinggi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa fi hadza tanbihun 'azim ala fadli ahli Badr. Di sini ada keutamaan orang yang ikut perang Badar. Kisahnya Harithah tadi, yang dia ini enggak ikut perang, lagi enak-enak minum di sumber mata air, tahu-tahu kena peluru nyasar, apa? Panah yang nyasar. Ternyata meninggal, dia dihukumi sebagai syahid. Bukan cuma syahid, tapi dia dimasukkan surga. Bukan cuma surga, tapi di Firdaus al-A'la. Ini merupakan keutamaan orang sahabat yang ikut perang Badar. Fa inna hadzal ladzi lam yakun fi buhaihatil qital wala fi haumatil wagha. Ini orang Harithah, dia enggak ikut terjun ke medan peperangan. Enggak ikut ke medan pertempuran. Bal kana minan nadharah min ba'id. Dia termasuk orang yang menyaksikan dari jauh jalannya peperangan Badar tersebut. Wa innama asabahu sahmun gharbun wa huwa yashrabu minal haud. Dia terkena panah nyasar tatkala dia sedang minum dari telaga atau dari mata air. Wa ma hadza, meskipun dia cuma penonton, enggak ikut perang, meskipun demikian bihadzal mauqifil firdausal a'la allati hiya a'lal jinan wa awsatul jannah. Hanya dengan itu saja dia sudah mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan yang paling ausat. Ausat artinya yang paling baik, yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan inna fil jannati mi'atu darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Kata Nabi, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah persiapkan bagi para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Ma bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau engkau meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Jangan mengatakan, Ustaz, itu kan buat para nabi, buat para rasul, buat para sahabat, para ulama. Siapa kita? Kita cuman orang biasa, orang berlumuran dosa, nggak pantas kita masuk surga Firdaus. Ini mengecilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga meskipun cuman di pelatarannya saja. Meskipun cuman di emperannya saja. Enggak ada, tidak boleh doa seperti ini. Nabi mengatakan kalau kau minta surga kepada Allah, pede, enggak apa-apa. Tapi ya dibarengi sama amal soleh. Jangan cuma doa tok terus enggak ada usaha. Tetap dibarengi dengan amal soleh, namun kita minta kepada Allah surga Firdaus. Kata Nabi, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas Firdaus itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan dari surga Firdaus inilah memancar sungai-sungai surga yang lain. Ya, sumbernya sungai-sungai surga yang lain itu memancarnya dari Al-Firdaus. Allahumma nas'aluka al-jannah. Kita lanjutkan kata beliau. Fa idza kana hadha halu hadha fama dhannuka biman kana waqifan fi nahril adu wa aduhum ala thalathati ad'afihim adadan wa udada. Kalau yang jadi penonton saja mendapatkan surga Firdaus, bagaimana lagi dengan yang ikut berperang? Bagaimana lagi dengan yang terluka di peperangan? Bagaimana lagi dengan yang merasakan sakit ketika peperangan tersebut? Bagaimana lagi ketika dia berhadapan-hadapan dengan musuh yang jumlahnya, kata beliau, 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Maka tentu dia akan mendapatkan surga tersebut. Walamma ishtaddal qital istaftaha Abu Jahlin la'anahullah. Ketika peperangan sudah mulai sengit, Abu Jahal meminta keputusan, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu masih ada sisi-sisi tauhidnya. Nggak bisa dikatakan kaum musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS ini kafir secara total, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak.
Ada sisi keimanan mereka, namun sisi keimanan mereka ini tidak bermanfaat karena mereka menyekutukan Allah di sisi yang lain. Apa sisi keimanan mereka? Tauhid apa? Rububiyah. Mereka mengimani Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menguasai dan seterusnya, Allah yang mengatur dan seterusnya. Mereka meyakini itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat-ayatnya. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, mereka pasti akan menjawab yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjawab Lata, Uzza, Manat, enggak. Akidah mereka yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain di surah Yunus, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang mati ke yang hidup, dari yang hidup ke yang mati? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak heran kalau Abu Jahal CS, mereka terkadang berdoa kepada Allah. Terkadang mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengherankan. Ya, namun meskipun mereka berdoa kepada Allah, mereka juga melaksanakan haji untuk Allah, mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah lain untuk Allah, ini semuanya tidak bermanfaat karena di sisi yang lain mereka mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada berhala-berhala. Itu yang disebut kesyirikan, itu akan menghapuskan tauhid. Asyirku ghallab, kata para ulama. Kesyirikan itu pasti mendominasi, tauhidnya mesti kalah. Paham ya? Kesyirikan itu pasti mendominasi, tauhidnya mesti kalah. Ada seorang, Masya Allah, dia ini kalau sholat untuk Allah, dia kalau puasa untuk Allah, kalau haji ikhlas untuk Allah, tauhid semua ini. Kalau dia menyembelih untuk Allah, kalau dia bernadar untuk Allah, semua ibadah-ibadah yang dia kerjakan untuk Allah semuanya, ikhlas. Tapi ternyata ketika ditimpa musibah, dia berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada kuburan-kuburan keramat. Dia meminta kepada wali-wali yang telah mati. Satu kesyirikan yang dia lakukan, maka semua tauhid yang ini hilang nggak? Hilang, kalah sama satu kesyirikan ini. Nah, ya salah, kalah sama satu kesyirikan ini. Allah mengatakan, wala in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik, hilang semua apa yang kau kerjakan dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Maka Abu Jahal berdoa kepada Allah, Allahumma aqta'una lirrahim, ayyuna aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahnihil ghadata. Dia mengatakan, ya Allah, siapa di antara kita, yaitu antara pasukannya dia sama pasukannya Nabi SAW, antara dirinya dengan Nabi SAW, siapakah di antara kami, ya Allah, yang memutuskan silaturahim? Karena Nabi dituduh sebagai pemutus silaturahim, kan gitu. Sejak Nabi dakwah tauhid, kota Mekah ini jadi carut marut nggak? Jadi carut marut. Anak sama bapak nggak akur, gara-gara anaknya beriman, bapaknya kafir, musyrik, atau sebaliknya. Suami sama istri nggak akur, karena suaminya beriman, istrinya musyrik, atau sebaliknya. Kakak sama adik nggak akur, karena kakaknya muslim, mukmin, sedangkan adiknya musyrik, atau sebaliknya. Maka Nabi SAW dituduh memutus tali silaturahim. Ya, gara-gara Muhammad ini, kota Mekah jadi carut marut, memutus tali silaturahim. Maka dengan pedenya Abu Jahal berdoa, siapa di antara kita ya Allah yang lebih memutuskan silaturahim? Dan siapa di antara kita yang mendatangkan perkara-perkara yang tidak pernah kita ketahui dari nenek moyang kami? Ya, ajarannya Nabi SAW ini dianggap perkara yang tidak pernah kita ketahui. Dan memang sesuatu yang aneh bagi mereka.
Allah mengabadikan ucapan Abu Jahal, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena kita turun-temurun dari nenek moyang jejak kita orang dulu, nggak pernah ada ajaran kayak gini. Ini ajaran yang baru. Padahal Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Nah, ini bid'ah secara bahasa. Apa maksudnya bid'ah secara bahasa? Nabi mengatakan dalam surah Al-Ahqaf, Allah memerintahkan nabinya, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menuduhmu membawa ajaran baru. Katakan kepada mereka, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Apa maksudnya bid'ah di sini? Hah? Sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya yang semisal. Itu bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi SAW itu adalah rasul. Sudah ada belum rasul sebelumnya? Sudah ada. Maka rasul bukan rasul, bahkan Nabi SAW bukan rasul yang bid'ah, alias bukan rasul yang pertama diutus kepada umat manusia. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lain. Maknanya apa? Dakwahku sama dengan dakwahnya para rasul yang diutus sebelumku. Lah kalian kok heran sama ajaranku? Dianggap ajaran yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Sudah pernah ada rasul-rasul yang menyampaikan persis seperti yang aku sampaikan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka barang siapa atau siapa di antara kami yang memutuskan silaturahim dan yang mendatangkan perkara-perkara yang tidak kita ketahui, maka binasakan dia ya Allah. Jadi di Abu Jahal, seolah-olah dia yang berada di pihak yang benar, seolah-olah dia yang ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang dianggapnya sebagai orang yang merusak. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-19. Allah berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ketika kalian, wahai orang-orang musyrikin, minta keputusan kepada Allah, maka Allah datangkan kepada kalian keputusan itu. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian berhenti dari apa yang kalian kerjakan, kalian berhenti dari kesyirikan kalian, kalian berhenti memusuhi Nabi SAW, kalian mandek memerangi kaum muslimin, fahuwa khairun lakum. Itu baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud. Tapi kalau kalian kembali kepada niat kalian, kepada tujuan kalian ingin memerangi Nabi SAW, maka kami pun akan kembali menunaikan keputusan yang sebelumnya kalian minta. Kami akan kembali. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathurat. Dan tidak bermanfaat bagi kalian jumlah pasukan kalian meskipun jumlah kalian itu banyak. Tidak bermanfaat. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Kata para ulama dari ayat ini, mereka kaum musyrikin, diantaranya Abu Jahal, meminta keputusan kepada Allah untuk siapa yang berhak untuk dibinasakan. Mereka segera minta diputuskan. Wis kalau memang Muhammad yang salah, maksudnya Abu Jahal ini, kalau memang Muhammad yang salah, maka sudah binasakan dia sekarang. Kalau memang kita yang salah dan kita yang lebih memutuskan tali silaturahim, maka binasakan kita segera. Yang pede orang-orang musyrikin ini. Dan ahlul batil jamaah, mereka itu pede di atas kebatilannya. Nggak cuma Abu Jahal, sampai detik ini orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka sangat pede menampakkan kebatilan mereka. Nggak malu-malu mereka. Kenapa kok ahlul haq, ahlus sunnah yang berada di atas jalan Nabi dan jalan para sahabat, punya pegangan dalil, ya punya pegangan akidah yang kuat, tapi malu menampakkan akidahnya, malu menampakkan jati dirinya sebagai seorang yang mengikuti pemahaman salaf. Malu, nggak enak, sungkan. Tidak, ahlul batil nggak sungkan. Ini kita rasakan ya, dulu kita pernah sungkan-sungkan kayak gini. Mereka ahlul batil nggak ada sungkan-sungkannya sama kita. Ini pernah pengalaman.
dulu mungkin 5 tahun yang lalu, kita itu pernah ikut gabung sama sebuah komunitas yang sama-sama belajar mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan Yahudi. Entah mempelajari bahasa Ibrani atau mempelajari Taurat, mempelajari Talmud. Yang tergabung dalam komunitas itu berbagai macam firqah. Ada yang Rafidhah, ada yang Syiah di situ. Ada yang Sufi, ada yang Haraki, macam-macam di situ. Dan ketika kita bertemu, kita sepakat kalau yang kita bahas di sini hanya sebatas tentang Yahudi saja. Ya, tidak boleh membawa bendera masing-masing. Itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Dan anak ketika itu, iya wis tak apa-apa wis. Ya, pikiran kita masih namanya belum tahu manhaj yang hak, nggak boleh duduk bermajlis kumpul dengan orang-orang yang punya penyimpangan, ya sudah ikut saja. Toh niatnya baik. Ya kan? Niatnya baik. Kalau kita tahu tentang Taurat, kita tahu tentang seluk-beluknya, kita bisa untuk membantah orang-orang Nasoro. Niatnya gitu. Ternyata ya sudah, kita gabung di situ. Kita bikin grup. Di grup itu diskusi ya tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Judaism, tentang Yahudi. Akhirnya sampai pada permasalahan dibawakan ucapan Rabi Yahudi. Rabi bukan kawin ya. Rabi maksudnya apa? Ya, ulamanya mereka, pendetanya mereka. Dibawakan ucapan rabi-rabi Yahudi yang berkaitan dengan akidah Yahudi terhadap asma wa sifat, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Tuhan. Karena di dalam kitab Taurat itu banyak yang ditakwil sama orang-orang Yahudi. Allah itu tidur, istirahat di hari yang ke-7. Apa maksudnya ini? Ini kata Rabi. Allah itu bergulat dengan Nabi Yakub. Apa maksudnya? Ini ditafsirkan oleh Rabi Yahudi. Kemudian mereka ini ketika membawakan ucapan-ucapan Rabi Yahudi, anak nggak habis pikir. Kesimpulannya apa? Ternyata akidah Yahudi itu mujassimah, mirip sama Wahabi Salafi. Anak kaki lu kok nyerang anak ini? Iya, akhirnya semua nyerang. Padahal tahu kalau anak ini dianggap ketika perkenalan ini ada Umar. Dia ini berpemahaman Salafi katanya. Ketika diperkenalkan gitu. Tapi ternyata di grup dihabisi kita. Dan mereka menampakkan akidah mereka secara terang-terangan. Gak ada isin-isin. Anak dulu isin, malu. Mau membantah mereka ini malu. Tapi ternyata ketika melihat mereka seperti itu, ya sudah, kita gak malu-malu lagi. Kita tampakkan yang hak itu hak. Akhirnya yang terjadi apa? Ya apa kan? Sudah, di-kick sudah. Dikeluarkan sudah. Maka jangan malu-malu menampakkan akidah Anda. Jangan malu-malu menampakkan kebenaran. Ahlul batil, mereka tidak malu menampakkan kesesatan mereka. Kenapa yang ahlul haq gak pede dengan kebenarannya? Baik, kembali ke sini. Mereka minta diputuskan. Siapa di antara dua pasukan ini yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqad istajaballah, dan Allah mengabulkan doanya. Faja'ala da'irata 'alaikum tasdiqan listiftahikum. Maka Allah jadikan jalannya peperangan itu sesuai dengan permintaan mereka. Ya, jalannya peperangan ini sesuai dengan doa mereka. Laqad daratid da'iratu 'ala adallil fariqaini wa aqta'uhuma lirrahim. Sungguh jalannya peperangan itu jalannya peperangan menunjukkan bahwa yang dikabulkan adalah atau yang memutuskan silaturahim dan yang membawa keburukan-keburukan di antara dua pasukan ini, Allah buktikan dari peperangan ini, yaitu mereka kaum musyrikin Quraisy. Walaqad alimtum in kuntum turiduna an ta'lamu man hum adallul fariqain wa aqta'uhuma lirrahim. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian ingin tahu siapa di antara dua pasukan ini yang memutuskan tali silaturahim dan yang sesat di antara dua kelompok ini, dua pasukan ini, maka saksikan perang tersebut yang terjadi kaum musyrikin yang dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ala dha'i hadhihi al-haqiqah wa fi dhilli hadzal iha yuraghibuhum fil intihai amma hum fihi minasyirki wal kufri wal harbi lil muslimin wal musyaqqati lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian,
Allah masih membuka peluang bagi kaum musyrikin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi surah Al-Anfal ayat berapa? 19 tadi Allah mengatakan in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian minta keputusan, telah datang keputusan kepada kalian. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kalian berhenti, maka itu baik bagi kalian. Allah membuka peluang bagi mereka untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan takdir kauni dan takdir syar'i. Apa itu takdir kauni? Ya, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya, baik itu keburukan atau itu sebuah kebaikan, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir syar'i adalah apa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya, untuk hamba-hamba tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini tidak mesti terjadi. Ya, tidak mesti terjadi. Bukan karena Allah nggak mampu untuk menjadikannya, namun ada hikmah di balik itu. Contoh, Fir'aun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tersesat. Fir'aun ditakdirkan sampai matinya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Fir'aun ini tidak akan beriman. Ini takdir kauni atau syar'i? Kauni. Sudah menjadi ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengetahui kalau Fir'aun ini mati dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi meskipun demikian, dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun untuk mengajak Fir'aun kepada keimanan. Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berangkatlah kalian menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut supaya dia sadar, supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syar'i. Ya, ini namanya syar'i. Tidak terjadi. Kalau kita mikir, lu aneh ya. Kalau memang Allah tetapkan Fir'aun ini sudah di neraka, ngapain Allah mengutus Musa dan Harun? Ini bedanya takdir kauni dengan takdir syar'i. Ya, dan takdir kata para ulama sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua yang ditetapkan oleh Allah, baik itu keburukan ataupun itu kebaikan, apa yang Allah tetapkan dari takdirnya itu khair. Ya, itu khair. Ustadz, ada orang kecelakaan ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baik? Iya, dari sisi Allah yang mentakdirkannya baik nggak? Baik. Tapi dari sisi makhluknya itu nggak baik. Baiknya dari mana lagi? Dampaknya. Ya, dampaknya. Jadi keburukan yang Allah tetapkan atas makhluknya itu bukan keburukan yang murni. Ya, bukan kejelekan yang murni, tapi ada kebaikan di baliknya. Iblis, Allah menciptakan iblis. Allah tahu nggak kalau iblis ini bakal nyesatin hamba-hambanya? Tahu? Tahu. Allah mengizinkan iblis, bahkan iblis minta izin kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah tahu, bahkan diizinkan sama Allah untuk dipanjangkan usianya iblis sampai akhir zaman. Ini namanya takdir kauni. Dari sisi iblisnya, iblis baik atau buruk? Iblisnya baik. Iblisnya buruk. Iblisnya buruk. Tapi dari sisi Allah yang mengabulkan atau Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menghendaki iblis untuk menyesatkan manusia, dari sisi Allahnya itu baik nggak? Baik. Kenapa? Ada kebaikan memang. Bukan berarti maknanya kita mensupport iblis, tidak. Tapi dari iblis ini ada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan. Tapi bukan berarti kita mensupport, melestarikan iblis, mendukung iblis, tidak. Ya, maksudnya ada kebaikan yang ditimbulkan dengan adanya iblis, maka ada orang-orang yang bermaksiat. Dengan adanya orang-orang yang bermaksiat, maka ada namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.
Padahal kita ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah Allah munculkan bagi manusia. Kenapa kita disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah coba kalau semuanya ini enggak ada yang bermaksiat kepada Allah. Semuanya mukmin, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Tapi jangan diartikan, oh ya sudah kalau gitu kita lestarikan kemaksiatan ini Ustaz. Supaya banyak kemaksiatan, maka kita semakin besar peluangnya untuk amar ma'ruf. Nah, enggak gitu juga. Kita beriman dengan takdir kauni, tapi untuk perbuatan kita, apa yang kita kerjakan tetap pada takdir syar'i. Jangan kita berpegang dengan takdir kauni. Allah mentakdirkan dari takdir kauninya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Itu takdir kauni dan perpecahan itu buruk. Allah mensyariatkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah mentakdirkan perpecahan, kita diperintahkan untuk bersatu di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Jangan maknanya, oh ya sudah Ustaz, kan Allah mentakdirkan umat ini terpecah. Oh ya terus, ya sudah biarin mereka terpecah. Jangan kita bilang ini bid'ah. Jangan kita katakan Khawarij itu ahlil bid'ah, Syiah itu ahlil bid'ah. Jangan. Karena adanya Khawarij, adanya Syiah, adanya Mu'tazilah, itu dengan takdir Allah enggak? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan segala hikmahnya. Ibarat misalnya, sudah ada? Ibarat misalnya dokter yang melakukan operasi amputasi. Dokter yang sedang melakukan operasi amputasi. Dari sisi amputasinya, pasien ngelihat amputasi ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang enak atau sesuatu yang enggak enak? Nggak enak amputasi ini, isloro, kemudian kehilangan anggota tubuh, nggak enak amputasi ini. Tapi dari sisi dokter yang melakukan operasi, itu baik atau buruk? Baik. Nggak baik, nggak dibayar dokternya. Ya kan gitu. Kalau dokter ini melakukan keburukan ketika amputasi, dokternya nggak dibayar, dituntut. Masuk Isa. Dokternya dituntut. Tapi ada kebaikan dari amputasi itu. Apa? Ya, disembuhkan dari penyakit. Jadi pendekatan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Kemudian di ayat ini Allah menutup dengan wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ini yang disebut dalam kitab-kitab akidah dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk kan? Masuk belum? Kacek piro ambek Surabaya? Hah? Kurang berapa menit? Hah? Kurang 4 menit? Kurang 4 menit? Baik, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Baik, Allah bersama makhluknya itu banyak disebutkan di dalam ayat-ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis sama wal ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akbar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kau tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang di langit dan di bumi? Tidak ada 2 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiga. Tidak ada 4 orang berbisik-bisik, 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang ke-6. Tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih besar dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah kelak akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka ditetapkan bagi ahli sunnah sifat ma'iyah, Allah bersama hamba-hambanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya itu ada 2 modelnya. Ada ma'iyatullah secara umum, yaitu Allah bersama seluruh hamba-hambanya, mu'minuhum wa kafiruhum. Baik yang mukmin ataupun kafir, Allah bersama mereka. Apa maksudnya Allah bersama mereka? Allah mengetahui mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, dan seterusnya.
Adapun Allah bersama orang-orang secara khusus, kebersamaan Allah secara khusus yaitu kepada orang-orang beriman. Yaitu dalam ayat ini, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman. Apakah Allah cuma bersama orang beriman? Tidak. Allah bersama orang kafir juga, tapi maknanya beda. Kalau bersama orang beriman, maknanya adalah Allah senantiasa menjaga mereka. Allah senantiasa melindungi mereka. Allah senantiasa menolong mereka. Ya, sama-sama ma'a, kebersamaan, namun konteks ayatnya berbeda. Sudah masuk. Baik, kita lanjutkan tentang hal ini. Ini masalah akidah yang penting bagi kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan kembali faedah yang bisa kita ambil dari ayat surah Al-Anfal ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan bahwa sifat Allah itu harus dilihat dari konteks ayatnya. Konteks ayatnya kalau berkaitan dengan manusia secara umum itu berbeda kalau konteksnya menyebutkan orang beriman. Contoh misalnya, Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Semua manusia atau hanya orang-orang mukmin saja? Nah, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Apakah Allah mencela-mencela? Tidak. Itu konteksnya apa? Ketika Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu maknanya adalah hidayatu taufik. Hidayah Allah berupa hidayah taufik. Adapun hudan linnas itu adalah hidayatul irsyad. Pernah belajar ya? Bedanya hidayatul irsyad sama hidayah taufik. Itu dilihat dari konteksnya. Semua bahasa itu
harus dilihat dari konteksnya. Meskipun katanya sama, namun kalau ditempatkan di kalimat yang berbeda, maka maknanya pun juga berbeda. Contoh juga dalam bahasa Indonesia, suka, ya, kata suka. Suka ini artinya senang, cinta. Ketika ditaruh di satu kalimat punya makna tersendiri, ketika ditaruh di kalimat yang lain maknanya berbeda. Contoh, ketika dikatakan aku suka kamu, maknanya suka di sini apa? Cinta, senang. Tapi ditaruh di makna yang lain artinya berbeda. Padahal katanya sama, suka. Ada seorang datang kepada dokter, "Dok, saya ini suka pusing." Ya, saya ini suka pusing. Dokternya nggak tahu bahasa Indonesia. "Oh ya, terus no mas, tak apa-apa, teruskan saja, kan sampean suka. Cari hal-hal lain yang lebih bikin pusing lagi, sampean kan senang." Enggak, maknanya suka di sini apa? Sering tuh. Yang satu maknanya cinta, yang satu maknanya sering. Tergantung konteksnya apa. Nah, Allah ketika berbicara tentang sifat-sifatnya itu tergantung konteksnya apa. Allah mengatakan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Konteksnya ayat itu Allah berbicara tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buka ayatnya di surah Al-Mujadalah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ditutup dengan firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Maka maknanya wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maknanya Allah mengawasi mereka, mencatat amalan mereka. Allah melihat mereka, mendengar semua ucapan-ucapan mereka. Karena konteksnya seperti itu. Berbeda dengan ayat surah Al-Anfal ini, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang beriman. Konteksnya ayat ini apa? Allah berikan pertolongan kepada kaum mukminin. Allah bersama orang-orang beriman, yaitu Allah menolong mereka, Allah melindungi mereka, ya, Allah menjaga mereka, dan seterusnya. Ini bukan takwil. Ini bukan takwil, tapi memang itu konsekuensi dari konteks ayatnya. Karena Ahlussunnah itu tidak mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ke makna yang lain. Ahlussunnah menetapkan Allah bersama kita itu hakiki, jemaah, benar-benar bersama kita. Namun yang jadi masalah, orang memahami namanya bersama itu harus nempel, harus dekat. Kalau kita tetapkan Allah bersama kita secara hakiki, maka berarti bertentangan dengan Allah itu di mana? Di atas. Bagaimana menggabungkan antara Allah di atas dengan Allah bersama kita? Kontradiksi katanya. Maka dijawab oleh para ulama, enggak kontradiksi. Yang kontradiksi itu karena pemikiranmu sudah ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah zatnya tetap di atas, namun Allah bersama kita itu ibarat seperti, misalnya untuk mendekatkan pemahaman, walillahil mathalul a'la. Anda melakukan perjalanan di malam hari dari Surabaya ke Jakarta. Sampai Jakarta, Anda ketemu sama teman, Anda menceritakan perjalanan Anda. Anda mengatakan nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan di malam hari dan bulan itu bersama kami. Benar-benar nggak bulan itu bersama antum? Antum di Surabaya ada bulannya, tetap di atas. Sampai Jakarta saya ono gak? Masih ada di atas. Antum berjalan dan bulan itu bersama kami. Ini hakiki enggak? Hakiki, benar-benar bersama Anda. Tapi maknanya apakah bulan itu masuk ke mobilnya sampean? Enggak juga. Namanya dekat itu enggak harus nempel. Ya, dekat itu tidak harus menempel. Maka bisa digabungkan Allah di atas sekaligus Allah itu bersama kita. Allah itu dekat kepada kita, itu bisa digabungkan. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita semakin masuk ke jalannya peperangan dan bagaimana doa Nabi SAW ketika dalam kondisi genting. Nabi beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla sampai rida selendang beliau itu terus terjatuh karena Nabi minta kepada Allah dengan merengek. Bahasa kita ngeremeng. Ya, anak kecil itu kalau minta diturutin kan
merengek. Itu Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek. Kemudian juga bagaimana Allah menurunkan bantuan berupa malaikat-malaikat yang Allah turunkan dari langit untuk membantu kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.